Ya, Anda kembali bersama kami di Saling Silang. Ini menarik ketika di OVL juga banyak pembincangannya karena bicara tadi skandal Senturi. Mungkin tadi Mas Emerson karena mengikuti dari awal begitu ya, kasus ini. Saya pikir sebenarnya begini, KPK nampaknya kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti lain di luar kesaksian dari Siti Fajriah dan Budi Mulya. Iya. Gitu ya. Jadi ini agak beda. Budi Mulya kenapa yang paling pertama ditetapkan sebagai tersangka? Karena dia ada kickback. Jelas, ada kickback. Tadi, ya. Jadi ada uang 1 miliar yang diberikan oleh Robert Tantular terhadap kepada Budi Mulya. Nah itu kalau di tren kasus korupsi yang ditangani KPK. Kalau cuma sekedar mengandalkan dokumen-dokumen, itu biasanya agak lama, dokumen saksi itu agak lama. Tapi ketika ada kickback, itu enak tuh. Lebih cepat gitu. Jadi ya. prosesnya ketika kickback itu terusannya cepat betul. Kemana bisa ditelusuri gitu, kemana itu uangnya lebih cepat. kemana. Nah, sayangnya memang kalau bicara soal bukti, hanya 1 miliar itu. Apakah pertanyaan berikutnya adalah ketika dana talangan Bank Senturi ini digelontorkan, gitu ya, ada nggak uang yang diberikan selain terhadap Budi Mulya? Ada nggak untuk yang lain, misalnya nama-nama yang katanya disebut-sebut bersama-sama, Budiono, kemudian Miranda Gultom dan sebagainya. Nah ini yang mungkin jadi tantangan bagi KPK ke depan. Nah di luar soal uang kan kita harus ingat bahwa suap itu atau gratifikasi itu nggak hanya bicara soal uang, tapi janji-janji tertentu. Tadi kalau kita ngobrol sama Bang Rijal Ramli gitu di off-air bahwa ini kan seringkali muncul nih tawaran-tawaran buat petinggi di bank gitu ya bahwa tolong bantu saya, kalau bantu saya jabatan Anda tetap aman atau Anda bisa kami promosikan ke tempat yang lain. Dalam konteks suap menyuap, ini harusnya bisa kena. Nah, cuma pertanyaannya adalah ketika menjanjikan itu, di luar uang mungkin, ada nggak saksi lain yang tahu atau yang mengakui soal itu? Belum disadap, belum ada. Zaman itu 2008 sebenarnya mekanisme sadap ada, cuma barangkali di tahun-tahun itu belum apa ya. Mungkin radar di KPK belum nyampe tuh. Jadi belum ada informasi soal ini ada Senturi, kemudian soal ada uang potensi korupsi dan janji, uang tertentu ini terpantau nggak di KPK? Sudah ada sebenarnya. Kan terjadinya, ya ini mohon maaf ini cicak buaya itu kan juga salah satunya Bang salah satunya itu dari sadap itu. Sadap itu, Jadi bukan kok berarti pada saat itu belum ada sadap. Tapi tidak saya teruskan ini karena ini sensitif nih kalau saya sampaikan. Ini kasusnya beda lagi ya. Tapi memang ada, saya ingat betul di kasus cicak buaya jili pertama ada bau-bau penanganan Senturi. Jadi begini ya, ini perlu saya tambahkan bahwa penanganan kasus ini oleh 3 lembaga penegak hukum. Jadi kejaksaan sendiri juga memproses hukum terhadap Robert Tantular. Salah satu equity ownership-nya yaitu antara lain adalah Hisam dan Rafa. Tapi kejaksaan ini mentersangkakannya dalam posisi yang 2 orang ini, Hisam dan Rafa ini berada di luar negeri, jadi in absentia sampai sekarang belum ketemu. Dan kepolisian itu mentersangkakan Budi Sampurna. Dan KPK ini Budi Mulya. Nah, terus kemudian hal yang menyangkut tentang adanya suatu aliran dan siapa yang juga, misalnya kan bukan BI sendiri kan ini, ada LPS, ada Kementerian Keuangan. Bailout ini dibaca oleh data-datanya oleh Kementerian Keuangan. Jadi bailout ini menjawab data dari BI apakah betul berdampak sistemik, dianalisa diperintahkan kepada LPS untuk bailout. Jadi banyak pihak sebenarnya yang terlibat. Harusnya kalau tadi dikatakan ada aliran dana. Apakah ketidakhati-hatian yang menimbulkan suatu kerugian misalnya, itu termasuk menjadi misalnya saja menjadi ranah pidana yang harus ditangani oleh penegak hukum. Itu kan menjadi debatable kan ini. Itu sulitnya itu seperti itu. Tapi saya setuju ya. Jadi artinya memang bukti itu harus dicari sampai bukti itu sahih atau dibuat valid gitu ya, valid. Yang paling kuat itu yang apabila ditemukan kickback ada kickback atau misalnya PPATK nanti bisa trace data kembali. Adakah aliran dana yang kemudian memang benar-benar terbukti si A menerima, si B menerima dan sebagainya. Kalau tidak, kasihan KPK juga nanti. Pada waktu misalnya KPK ya, mungkin sampai sekarang pun pengadaan barang dan jasa ini kan sangat berisiko untuk disumbangkan. Apabila itu tidak ada kickback,
Jadi penyelidik khususnya untuk menemukan kickbacknya dulu, baru ini diangkat. Jadi jadi kalau hanya salah kebijakan saja, ini memang kurang kuat pada waktu. Kurang seksi bahasa. Jadi di pengadilannya itu yang mungkin kita khawatir untuk kalah kalau hanya tidak ada istilahnya menyimpang dari kebijakan. Jadi kita tahu bahwa PBI itu dilanggar yang berkaitan dengan KAR itu sampai akhirnya juga sampai minus. Sampai minus pun kok didanai oleh pemerintah. Ini kan yang menjadi pertanyaan seperti itu. Padahal aturan dari peraturan Bank Indonesia itu untuk bisa memberikan FPJP yaitu fasilitas pendanaan jangka pendek itu harus KAR-nya itu 8%. Nah ini turun dari itu pun masih didanai, apakah ini jadi yang sebuah tanda-tanya besar begitu ya alasan-alasannya. Bang Rizal, sebelum nanti kan akan meninggalkan kita tidak selesai, silakan komentar. Saya sebetulnya agak kecewa kalau kasus Bank Bali dulu cepat sekali dilakukan investigatif audit flow of money-nya. Sehingga jelas. Nah, kalau pada waktu kasus Bank Senturi ini, pemerintah KPK lewat BPK, kalau nggak, minta supaya lakukan investigatif audit tentang aliran uang. Itu datanya semua di BI itu dengan kurang dari sebulan kekumpul semua. Cepat sekali. 3 level lah istilahnya. Dari si A pindah ke B, pindah ke C, itu bisa di-track semua. Tapi dalam kasus Senturi ini tidak dilakukan. Karena seperti saya katakan tadi, menyelamatkan bank di seluruh dunia itu 1 hari doang. Bolong 2 triliun, ya kita suntik 2 triliun. Tapi kok bisa uangnya ngecel selama 9 bulan? Macam-macam ini. Alasannya. Kalau itu dilakukan kenapa? Dan tentu juga kita tahu selain menerima keuntungan pribadi, dia menguntungkan orang lain. Ya, dari total dana pihak ketiga pun itu ada masalah. Karena ada satu nasabah yang punya banyak sekali, saya lupa 1,2 triliun. Ya, pengusaha rokok. Nah, logikanya LPS itu hanya ganti 200 juta satu account. Akhirnya kan direkayasa, dibikin account palsu, sehingga 1,2 triliun dibayar. Itu aja udah kejahatan kok. Itu bisa dijadikan bukti sebenarnya. Itu kejahatan. Dari 1,2 harusnya bayar 200 juta. Ini kok dipecah-pecah pakai KTP palsu kali, ya kan? Dibayarin 1,2 triliun. Itu sendiri kejahatan di bawah mata pengawasan LPS, di bawah mata pengawasan Departemen Keuangan. Nah, kerugiannya besar sekali. Tapi ini sebetulnya kenapa saya penting ini kita buka. Karena ini kejahatan kerah putih. Dan di Indonesia kejahatan kerah putih lolos terus. BLBI itu kan kejahatan kerah putih. Ribuan triliun. Ya. Jauh lebih besar dari negara. Yang kedua, dulu itu obligasi BLBI itu tidak ada bunganya. Supaya buat nopang bank supaya nggak perontok. Tetapi pada masa Pak Budiono jadi Menteri Keuangan diubah sama dia. Jadi interest bearing, harus bayar bunga. Kedua, tradable. Tradable itu bisa diperdagangkan. Akibatnya obligasi BLBI dibeli oleh orang lain, swasta dapat bunga. Itu ongkosnya. Indonesia harus bayar bunga BLBI itu selama 30 tahun, 1 tahunnya 60 triliun, 1.800 triliun. Pejabat pembuat kebijakan ini seolah-olah nggak berdosa. Dan memang dalam kejahatan kerah putih, biasanya pejabat pelakunya itu ganteng-ganteng, cantik-cantik, wangi-wangi. Beda dengan kelas bupati yang nyolong 10-20 miliar. Iya kan? Nah, banyak sekali dalam sejarah Indonesia modern di mana kejahatan putih ini jumlahnya sangat besar. Yang bayar siapa? Rakyat. Karena untuk bunga BLBI bayar 60 triliun kali 30 tahun, ya mesti subsidi rakyat dipotongin. Nah,
kami minta KPK katanya mau berantas korupsi. Pusat korupsi itu ya yang elitnya, bukan rakyat biasa. Dan pelakunya kalau kelas bupati mah itu mah gampang. Asus apa? Tapi kan karena kejahatan kerah putih ini biasa lebih pinter juga, lebih licin, lebih licin. Saya ingat almarhum Jaksa Agung Lopa. Baru dia datang begitu dilantik, datang ke rumah dinas saya, Mas Rizal, ini semua kasus perbankan kejahatan kerah putih. Saya nggak ngerti. Ya, ini nih bahan-bahannya Mas Rizal. Setiap 2 minggu dia datang ke rumah dinas sama satu asistennya profesor apa. Saya jelasin ini kejahatan kerah putih polanya gini-gini. Kemungkinan ini yang terjadi bla bla bla. Dia langsung lakukan sehingga pada waktu itu Pak Lopa sangat ditakuti lah. Nah, kejahatan kerah putih polanya sangat berbeda dengan kelas bupati yang ngilep 10-20 miliar gitu lah. Nah, tetapi ini kita nggak kepengen ini terulang lagi. Persis. Ya, karena bebannya yang bayar nih rakyat. Kasus BLBI, Senturi, segala macam bebannya rakyat. Sederhana kalau dibuka itu, ya kan? Apa yang harus dilakukan oleh KPK nih? KPK buka lagi kasusnya tanpa mendengarkan keputusan pengadilan lagi, ya di map yang betul, panggil yang ahli-ahli dong. Kami mohon waktu KPK periksa Senturi, kami nggak pernah dimintain tuh pendapat kami. Ya, atau orang yang lebih jago lah, yang ngerti perbankan, bukan hanya sekedar ekonom aja, tapi lebih spesifik ya. Lebih spesifik perbankan. Gitu. Ya, karena kalau yang ngerti perbankan masih sederhana. Dana pihak ketiga 2 triliun. Kok you glotorin 6,7 triliun? Ada apa? Apa alasannya? Oke lah, argumen yang lain-lain gitu. Nah, dari situ aja udah kelihatan ngapain. Oke, argumen harus dengan dasar yang jelas. Ya, sederhana Alasan yang pertanyaannya. jelas. Ini dana pihak ketiga 2 triliun. Ya. Cukup untuk menyelamatkan bank ini, taruhlah alasannya memadai, ya kan? 2 triliun, kenapa you spend 6,7 triliun? Udah gelagapan jawabnya. Dan kemana nih duitnya? Harus diaudit oleh BPK juga, Pak. Harus diaudit oleh BPK. Sehingga akan clear membantu penegak hukum untuk memproses kasusnya itu. Bukan Dan sudah harus diaudit dilakukan juga? investigative audit. Belum. Belum. Aliran money nggak dilakukan. Aliran money dilakukan, belum ya? ya. Iya. Oke, Mas Emerson. Ya, lagi-lagi tadi KPK di Undang-Undang KPK jelas menyebutkan KPK nggak boleh menghentikan kasus di tingkat penyidikan penuntutan. Nanti ketika menetapkan seorang sebagai tersangka, wajib hukumnya diproses sampai ke pengadilan. Ini agak beda dengan institusi kejaksaan, kepolisian yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, ya dia boleh di SP3 gitu, atau dihentikan jalannya. Nah, kondisi-kondisi ini yang saya lihat itu membuat KPK begitu hati-hati menetapkan seorang sebagai tersangka. Jadi kalau dia nggak yakin 100% orang ini ditetapkan sebagai tersangka, dia biasanya akan selalu berpikir ulang, cross check dan sebagainya. Nah, itu yang membuat orang atau publik menjadi tidak sabar, kok KPK nampaknya lama betul untuk menetapkan menindaklanjuti misalnya kasus soal Senturi gitu ya. Jadi cuma satu orang misalnya yang dibawa ke pengadilan, yang lainnya kemana? Nah, proses ini yang tadi seperti Pak Yasin bilang bahwa ini lagi-lagi sebenarnya putusan pra-peradilan ini harusnya jadi kayak pemicu peletup lah, mengingatkan lagi kepada publik, kepada juga KPK bahwa ada kasus yang sebenarnya belum selesai nih dituntaskan oleh KPK, dan ini jadi pekerjaan rumah untuk KPK untuk paling tidak mungkin melakukan rekonstruksi ulang lah, kira-kira dari data bukti-bukti yang lain ada nggak sih yang tercecer, yang hilang gitu ya, atau misalnya mungkin perlu melakukan pemeriksaan tadi seperti Bang Rizal sampaikan, mungkin perlu memperkuat keyakinan KPK dengan menghadirkan expert atau saksi-saksi untuk menyatakan bahwa ya ada problem serius soal misalnya dalam konteks kebijakan pemberian dana talangan ini misalnya, atau misalnya juga soal analisis hukum misalnya. Apakah cukup sebenarnya dengan menguntungkan diri buat orang lain itu statusnya cukup yakin nggak untuk dibawa ke tingkat penyidikan, menetapkan misalnya nama-nama yang disebut bersama-sama ini sebagai
tersangka baru di kasus Bank Senturi ini. Oke, baik. Ya. Mas Ray mau nanggapin? Iya, jadi memang betul. Jadi meskipun kita mendorong agar ini terus dilatih, Iya. tapi memang KPK KPK mesti tetap harus mulai cermat. dari mana? Iya. Iya, independen dan harus cermat. Iya. Kita tahu KPK seingat saya 6 kali ya Pak Yasin kalau nggak salah kalah juga di dituntut waktu itu kan juga Dalam pra-peradilan beberapa pra-peradilan, kasus gitu. yang lain. Jadi artinya jangan sampai nanti kemudian ketika ada yang dilanjut ditersangkakan terhadap di pra-peradilan seperti kasus Pak BG, Iya. kasus Pak Hari Purnomo, ya itu kan juga kalah kan. Kasihan kredibilitas KPK juga. Oke. Jadi memang kita harus mendorong hati-hati, tapi memang harus tetap hati-hati tapi cermat berjalan dan terus. teknologi sebenarnya bisa men-trace itu. Jadi kami juga mohon dari Partai Demokrat bebaskan ini dari opini yang macam-macam. Ya bebaskan ini dari Oke. politik. Ya Oke. kalau hukum Walaupun memang pure hukum. dinilai politis. Kami melihat Merasa memang politik. bisa ada karena misalnya ada pendapat juga begini Mbak. Kebetulan yang mengajukan pra peradilan di Jakarta Selatan kemarin Pak Boyamin, Boyamin, ya. Saiman. Pak Boyamin itu kebetulan kemarin lawyernya Antasari. Antasari juga sempat melakukan blame ya ketika pilkada DKI Jakarta dan itu tidak terbukti Oke. kemana-mana. Jadi memang apalagi Pak Antasari saya baru dengar tadi dari Pak Rizal Ramli ada case dengan Pak Budiono seperti tadi. Jadi orang semakin membuat mengkonstruksi, wah jangan-jangan ini politik. Gitu. Iya. Tapi sekali lagi kami ingin clear, Ini kasus Partai Demokrat ya hukum. biarkanlah berjalan koridor hukum, politik biar politik, dan kami percaya sekali lagi Partai Demokrat percaya dukungan kami dulu di Pansus Senturi Iya. itu juga sudah clear, rekomendasinya ada. Biarkan sekarang KPK independen. Tolong betul, detail betul. Kalau Bang harus menyatakan iya, katakanlah iya. Oke, baik. Ini Bang Rizal mungkin bisa closing statement karena di segmen berikutnya Ya, sudah tidak saya- bergabung lagi bersama kita. Posisi Mas Surya bagus. Let's law work. Gitu. Ya. Pertanyaannya lo nggak work. Ya. Sederhana. Tergantung kan? KPK Pak Rizal. Iya, hal-hal yang basic lah. Ya. Kasus keuangan kelas gede harus flow of money dilakukan. Setuju. Investigative auditing bisa dilakukan. Dan teknologinya tuh gampang. Ada. Bank Indonesia kalau diminta oleh BPK atau DPR, 2 bulan itu aliran maninya ada semua. Ya. Kecuali komputernya dihancurin. Ya. Nah dari situ udah ketahuan nanti. Ya, untuk menjawab pertanyaan sederhana, kok 2 triliun, Ya. kenapa? Jadi 6. Jadi 6,7 triliun. Yang kedua, kok bisa nyelamatin bank 9 bulan, 8-9 bulan? Kagak ada di seluruh dunia. Ya. Nah, apa motifnya? Oke. Dan motifnya itu tentu macam-macam. Bisa simple case, penyogbokan. Bisa di dalam kasus Bank Indonesia berkali-kali. Motifnya itu bukan uang. Kasus Burhanuddin Abdullah bukan uang. Saleh Sabirin. Ya, Saleh Sabirin bukan uang. Burhanuddin waktu itu keburu janji kalau saya kepilih jadi gubernur, ya tak kasih ini, tak kasih itu. Ternyata nggak dikasih. Akhirnya DPR-nya ngubur dia gitu. Jadi dalam kasus Bank Indonesia karena mereka orang pilihan, itu bukan uang. Saleh Sabirin karena dijanjiin beresin ini nanti jadi gubernur lagi. Ya. Jadi itu tapi poinnya itu kan merugikan negara dalam jumlah yang besar. Ya. Nah kembali saya ingin katakan kita harus buka kasus ini jadi pelajaran supaya di masa datang kejahatan kerah putih ini stop dah. Karena pelaku kejahatan ini canggih, Ya. pinter-pinter, Ya. ngerti sistem, ngerti prosedur, ya kan? Dia pikir dia bisa lolos terus. Iya, dan tahu bagaimana berkelit. Tidak menggunakan HP. Tidak menggunakan HP. Nah, itu contohnya. Jangan-jangan tidak transfer tapi langsung gitu bertemu Wah, cash. canggih kalau ini. Pakai Ya kan? pakai kardus ya kan Pakai gitu. kardus kantong plastik gitu. Kardus durian gitu misalnya. Ini lain lagi. Kalau yang kardus durian itu yang kelas kampungan. Ya kan? Adalah banyak yang cari-cari begitu. Oke. Tapi poin saya beban dari kejahatan kerah putih ini ratusan ribuan triliun. Iya. Yang bayar siapa? Rakyat Rakyat. Indonesia dalam bentuk subsidi dicabutin karena nggak ada uang, ini dipotong karena nggak ada uang. Bayangin kalau tadi ya BLBI obligasinya itu tidak berbunga, tidak boleh diperdagangkan, Iya. diubah oleh satu peraturan Menteri Keuangan berbunga, yang kedua bisa diperdagangkan, ongkosnya 1.800 triliun. Coba 1.800 triliun kita kasih beasiswa anak-anak muda kita, iya. luar biasa. Nah, tetapi pelaku kejahatan kerah putih tidak hanya di Indonesia, di Amerika,
biasanya tuh orangnya canggih-canggih, wangi-wangi ya. Di Amerika tuh ada yang terkenal kemarin ketangkep gagah banget kan, presiden kasus dengar kan gede di Amerika kan, yang Ponzi scheme, ya kan, itu orangnya articulate, canggih, Tidak kelihatan penjahatnya. tidak kelihatan gitu, kriminal. penjahat. Kalau kelas Mas Suryo, ini kelas penjahat 100 juta. Suryo paling nodong 100 juta. Enggak lah. 100 juta. Insya Allah tidak. Tapi maksud saya rapi-rapi, canggih-canggih, terdidik, tapi kerugiannya itu luar biasa. Justru karena kecanggihannya itu, kepintaran Kecanggihan itu gitu. dia. Nah, kita harus hentikan supaya di masa datang jangan ada yang gini-gini lagi lah, kasihan rakyat kita gitu. Sepakat. Sepakat ya. Dan yang kedua, Pak Budiono saya minta bertanggung jawab dong. 2 anak buah meninggal karena stres. 1 udah masuk penjara. Masa you bisa bebas berkata saya nggak salah? Kamu kan gubernur Bank Indonesia. Bosnya yang ngambil keputusan. Yang sebetulnya Pak Budiono bisa nolak, saya nggak mau lakukan ini. Saya tutup aja bank ini, nggak ada apa-apanya. Ya, atau cara yang lain lah. Cara kami waktu nyelamatin Bank BII. Ya kan? Ada cara-cara lain. Tapi kenapa dia mau menyerah begitu aja? Dia dapat sesuatu, gratifikasi sebagai wakil presiden, tapi anak buahnya meninggal sama masuk penjara. Mohon maaf, itu sikap pengecut luar biasa. Oke. Terima Baik, kasih. Bang Reza, terima kasih telah bergabung bersama kami dan kita akan kembali lanjutkan perbincangan di Saling Silang usai pariwara. Tetaplah bersama kami.